Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai pembuatan aplikasi sistem reservasi pos pemuda. Sebelum kita masuk, lebih baik kita kenalkan dulu nama. Jadi, perkenalkan nama saya Dea Apriani, saya dari Prodi Sistem Informasi dari kelas C, eh, dengan NIM 2410310077 dan teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Saharudin dengan NIM 241031058 dari Prodi Sistem Informasi kelas B. Nah, tak perlu lama-lama, langsung saja kita akan membahas sebelum kita masuk di aplikasinya. Saya akan membahas mengenai deskripsinya. Nah, aplikasi ini merupakan sistem manajemen pos berbasis desktop yang memudahkan pemilik pos dan admin untuk mengelola kamar, reservasi, dan data penghuni aplikasi. Data penghuni aplikasi ini memiliki beberapa modal utama. Yang pertama itu from login, yang dimana itu memfasilitas login untuk admin dan user. Kedua, from kamar, yaitu modul untuk admin menambahkan, mengedit, dan menghapus data kamar. Ketiga, from reservasi, di mana itu modul untuk user mengisi reservasi kamar, termasuk data nama, jenis kelamin, nomor HP, tanggal masuk, dan tanggal keluar. Yang keempat itu approve reservasi, yang dimana itu modal untuk admin menyetujui reservasi serta otomatis memindahkan data reservasi menjadi data penghuni. Yang terakhir atau yang kelima itu from penghuni, yang dimana itu modal untuk admin melihat data penghuni kos secara lengkap, termasuk nama, jenis kelamin, kamar, nomor HP, tanggal masuk, dan tanggal keluar. Nah, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan untuk teman saya untuk menjelaskan kegunaan aplikasi tersebut. Silakan. Di sini saya akan memperlihatkan dan menjelaskan terkait tampilan pada sistem reservasi kos pemuda. Nah, di sini ada form login. Di sini pada menu login ini eh, admin atau user itu dapat eh, login melalui form MyCourse. Jadi di sini ada dua role. Yang pertama ada role admin dan role user. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait login admin. Nah, di sini login admin itu akan pertama masukkan nama admin, misalkan Sahar, terus email adminnya, dan juga password. Nah, setelah mengisi, di sini kita pilih role admin karena kita akan login sebagai admin dan begitu pun juga user nantinya. Klik login, di sini akan tampil informasi yaitu login berhasil sebagai admin. Klik OK, itu akan uh, langsung muncul di forum menu utama. Nah, di forum menu utama itu ada menu bar. Di sini ada beberapa menu item. Di sini ada item data kamar, data penghuni, approve reservasi, dan logout. Nah, di sini pada pertama kita klik data kamar. Nah, di sini di data kamar itu admin dapat eh, menambahkan, mengedit, menghapus data kamar yang tersedia pada eh, kos pemuda. Nah, di sini sudah ada eh, teks di mana nomor kamar, jenis, harga, periode, status. Nah, di sini untuk nomor kamar itu akan admin mengisi nomor kamar yang tersedia pada kos pemuda, misalkan P06. Nah, di sini akan memilih jenis kosnya, apakah putra atau putri, misalkan putri.
itu harganya berapa. Di sini sudah tertera 600 600, 3 juta dan 6 juta. 3 juta di sini misalkan 3 juta, itu 3 juta misal 3 juta 3 juta itu periode 6 bulan, dan 600 tadi itu periodenya 1 bulan, dan untuk eh, berapa tadi, 6 juta itu untuk 1 tahun. Misalkan tadi kita pilih 3 juta berarti 6 bulan. Di sini statusnya tersedia, dipesan, dan terisi. Misalkan tersedia, klik simpan. Di sini ada message, yaitu data kamar berhasil disimpan. Klik OK. Nah, di sini akan muncul data yang telah disimpan, data kamar yang telah disimpan. Dan untuk menghapusnya, cukup klik eh, pilih salah satu data kamar, misalkan P06 tadi yang kita input, kita klik hapus. Di sini akan konfirmasi terlebih dahulu apakah betul ingin dihapus atau tidak. Jika tidak, maka no. Dan jika yes, maka klik yes. Data kamar berhasil dihapus. Klik OK. Nah, di sini data kamarnya tadi telah dihapus. Nah, misalkan juga mau edit. Nah, di sini kita sama seperti dihapus tadi. Pilih satu data kamar, misalkan D03. Di sini kita ubah statusnya, status dipesan. Misalkan klik edit. Di sini akan muncul message data kamu berhasil diubah. Klik OK. Di sini akan statusnya akan berubah. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya kita beralih ke item approve reservasi. Saya akan bagikan terlebih dahulu. Nah, di sini ada menu item approve reservasi. Nah, pada menu ini uh, admin dapat melihat data calon penghuni ketika calon penghuni telah menginput datanya melalui form reservasi, yang dimana form reservasi itu hanya memang dapat diakses oleh khusus untuk user. Nah, setelah si calon penghuni menginput datanya di form reservasi, itu akan otomatis muncul di approve reservasi. Nah, di sini admin dapat melakukan approve atau tolak dan refresh datanya. Misalkan di sini tadi misalkan calon pengguna sudah input di form reservasi. Nah, di sini ada muncul Rehan. Nah, data Rehan ini misalkan disetujui, itu admin dapat klik approve, dan jika tidak maka tolak, dan itu akan ada konfirmasi terlebih dahulu. Nah, misalkan approve reservasi ini, nah, jika ya maka yes, jika no maka klik no. Klik yes, approve, oke. Nah, itu nantinya akan uh, tampil di menu di data penghuni. Tampilannya itu akan seperti ini. Tadi Raihan ini, itu akan otomatis masuk ke data penghuni. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke terakhir, yaitu logout. Nah, untuk logout di sini ada di menu item ada logout, di bawah approve reservasi, klik logout. Itu akan konfirmasi apakah mau keluar atau tidak. Jika tidak maka no, dan jika ya maka klik yes. Nah, otomatis akan kembali ke halaman. Jadi kurang lebih seperti itu untuk uh, akses admin. Nah, selanjutnya yaitu akses user. Kepada teman saya persilakan. Nah, di sini saya sebagai user akan masuk sebagai user.
Misalnya nama saya Fahrul. Akan masukkan email dan kita akan masukkan password. Nah, karena saya masuk sebagai user, maka kita akan pilih role user. Setelah dipilih ini, kita masuk login. Nah, kalau kita berhasil masuk login, maka akan tampil informasi login berhasil sebagai user. Kalau kita ingin lanjut, kita lanjutkan pilih OK. Nah, setelah login berhasil, maka akan langsung masuk pada menu reservasi. Pada menu reservasi ini, user akan memasuki data diri atau calon penghuni. Nah, karena saya sebagai calon penghuni, maka saya di sini akan menambahkan, saya akan masuk kan nama saya di sini. Misalkan Raihan. Jenis kelamin laki-laki, masukkan kita nomor, tanggal reservasinya 2000, tahun 2025, tanggal 12, bulan 12, tanggal 12. Nah, kesepakatan untuk masuknya itu tahun 2025, bulan 12, tanggal 29. Kalau selesai masukkan data diri, kita simpan. Nah, reservasi berhasil disimpan, kita klik OK, maka akan muncul di sini nama Raihan. Nah, eh, karena di sini juga kita bisa edit, misalkan kita mau ubah tanggal reservasi sama tanggal masuk, misalkan kita di sini mau ubah tanggal masuknya itu, kita ubah tanggal masuknya ini, kita pilih dulu Raihan, baru kita ubah tanggalnya jadi tanggal 13. Nah, kita di sini edit. Nah, data berhasil diubah. Nah, setelah selesai misalnya kita mau batalkan, eh, di sini perubahannya tadi, di sini tadi kita mengubah tanggal masuknya itu yang sebelumnya tanggal 29 jadi tanggal 13. Nah, misalnya kita mau batalkan ini di bookingannya, kita bisa hapus. Nah, kita sebelumnya kita no, sebelumnya kita pilih dulu nama kita, tadi Raihan, kita pilih, baru kita hapus, langsung klik yes. Nah, maka data berhasil dihapus, kita klik OK. Nah, itulah kegunaan di menu, itulah kegunaan kalau kita login sebagai user. Nah, oke, sekian dari kami kelompok 10. Kami mohon maaf apabila ada kata yang salah. Kami akhiri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.